Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Alamsyah, NIM 18020045 dari kelas FSA 18. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah pengendalian dan penanggulangan tumpahan material berbahaya. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Untuk yang United States Department of Transportation terdiri dari eksplosif, gas, cairan mudah menyala, padatan mudah terbakar, oksidator dan peroksida, beracun, radioaktif, korosif, dan bahaya lain-lain. Soal nomor 3, menurut Anda, bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jelaskan. Yang pertama, harus mengetahui dan mengidentifikasi jenis bahan yang tumpah, karena setiap bahan berbeda dan memiliki bahaya yang beda juga. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker pernafasan, pelindung wajah, dan sebagainya. Yang ketiga, sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut agar tidak melebar kemana-mana, dan sumber tumpahan harus segera dibenahi. Yang terakhir, lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur. Soal keempat, ambil satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya. Di sini saya ambil contoh asam asetat. Poin pertama, identifikasi bahan, asam asetat, glasial 100% anhidrat. Poin kedua, identifikasi bahaya, cairan mudah menyala dan menguap, korosi kulit atau menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata, jauhkan dari panas atau percikan, dan pakai APD seperti sarung tangan, kacamata, dan sebagainya. Poin ketiga, komposisi bahan, rumusnya CH3COOH, massa molar 60,05 gram per mol. Poin keempat, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Setelah terhirup, segera hirup udara segar. Bila terjadi kontak kulit, lepaskan segera semua pakaian yang terkontaminasi, lalu bilas kulit dengan air. Dan setelah kontak pada mata, bilas dengan air yang banyak. Poin 5, tindakan penanggulangan kebakaran, menggunakan media air, busa, karbon dioksida, CO2, serbuk kering. Poin ke-6, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Poin ke-7, penyimpanan bahan, simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik, jauhkan dari panas dan sumber api. Poin ke-8, perlindungan diri, memakai alat pelindung diri atau APD seperti baju pelindung, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Poin 9, sifat bahan kimia, cair, tidak berwarna, baunya nyengat, titik lebur 17 derajat, titik didih 116-118 derajat Celcius, titik nyala 39 derajat Celcius, pH 2,5. Poin 10, reaktivitas dan stabilitas, campuran uap atau udara bersifat mudah meledak pada pemanasan yang menyengat. Produk ini stabil di bawah kondisi ruangan standar. Poin 11, informasi toksikologi, mengakibatkan luka bakar yang parah, kerusakan pada mata yang serius. Poin ke-12, informasi ekologi, keracunan terhadap makhluk hidup seperti ikan, ganggang, dan bakteria. Poin 13, pembuangan limbah, harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Jangan dicampurkan dengan limbah lain.
Poin 14, informasi pengangkutan transport laut. Nomor PBB UN 2789. Nama pengapalan acetik acid glacial. Kelas 8, kelompok 2, tindakan hati-hatian ya. Poin 15, peraturan perundang-undangan EU Reach nomor 1907/2006. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat atau simbol dan label. Simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat, membentuk belah ketupat. Pada bagian bawah terdapat blok segi 5 dengan bagian atas mendatar. Dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol harus terbuat dari bahan yang tahan bahan kimia dan goresan. Sedangkan label limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas, terbaca, dan tidak mudah terhapus, serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 dan disimpan di tempat penyimpanan. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut. Itu ada penghasil, alamat, nomor telepon, faks, nomor penghasil, tanggal pemesanan, jenis, kode, jumlah, dan sifat limbah, serta nomor urut pengemasan. Dan yang terakhir, soal nomor 6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungan dengan K3? Menurut saya, ada hubungannya dengan K3 karena seperti kita ketahui, bahan kimia itu sangat berbahaya sehingga perlu dilakukannya pengendalian khusus agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya, jika kulit kita terkena cairan tertentu, bisa mengakibatkan kulit kita teriritasi dan terluka. Dan sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut agar tidak melebar kemana-mana. Sumber tumpahan juga harus segera dibenahi agar tumpahan tidak menuju ke tempat yang lain. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.